Hai, selamat sore dan berkah dalam. Saya bikinnya sore, jadi saya bilangnya selamat sore. Berkah dalam Pak Greg. Perkenalan, nama saya Bernadetta Titi Seralsa. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi semester 1 Stikes Telogerjo Semarang. Saya di sini akan menanggapi tugas video Pak Greg yang pendidikan iman dalam keluarga. Tadi sama saya dengar kalau di agama Katolik itu ada yang namanya Familiaris Consortio. Dan setelah saya searching, itu ternyata adalah buku yang ditulis oleh Paus John Paul II. Buku itu mengenai keluarga Kristiani di dunia modern, mungkin tentang keluarga kayak gimana gitu. Terus tadi juga ada 4 poin keluarga. Yang pertama adalah situasi keluarga dalam masyarakat masa kini. Lalu kedua, hak dan kewajiban ortu dalam pendidikan. Yang ketiga, mendidik dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusia. Yang keempat, misi pendidikan keluarga. Mungkin saya akan cerita sedikit dalam poin-poin ini. Yang pertama yaitu situasi keluarga dalam masyarakat masa kini. Saya itu, puji Tuhan, selama saya hidup, saya selalu dapat lingkungan yang baik-baik, yang gak neko-neko, yang tidak membawa pengaruh buruk terhadap saya dan keluarga. Bener-bener dari saya dulu, saya kan di Aspol di Kaligarang, waktu parokinya masih katedral, ikut katedral tuh, tetangganya sangat amat rukun, guyup, dan walaupun di situ banyak perbedaan agama kan, tapi tetap kayak bukan keluarga lagi, kayak udah saudara sedulur gitu. Terus waktu saya di Sambangan juga sebentar, cuman berapa bulan itu, ya tetangganya baik-baik, ramah-ramah. Terus dan sekarang di Ngalian. Nah, keluarga saya itu adalah keluarga yang tipenya itu adalah gampang membaur sama uh, orang baru. Sebenarnya bukan kami ya anak-anaknya, tapi orang tua yang benar-benar mereka maju dulu buat ngarahin keluarganya, ngajarin anaknya buat ayo ini tuh apa, masyarakat kita tuh butuh masyarakat, jadi kita harus terlibat di masyarakat itu juga kalau mau kita dikenal, atau mungkin di paling enggak ya dikenal lah ya, dikenal dalam arti oh ya iki tonggoku gitu. Jadi kita ikut terlibat gitu. Itu sih mama sama papa. Terus aku mau cerita tentang kalau sekarang kan zaman sekarang anak-anak tuh sebutnya tuh strict parent ya, strict parent itu sebenarnya kadang tuh ada sisi positif sama sisi negatifnya. Kalau saya dari negatifnya dulu. Strict parent, orang tua saya jujur itu adalah orang tua strict parent, karena ya banyak sih, kayak kamu nggak boleh pacaran dulu, terus kamu pulangnya jangan lebih dari jam 9 mungkin ya, terus nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Bener-bener dibatasin banget gitu. Itu aku sangat terganggu terkadang, karena kan anak muda mana yang pengen, maksudnya kalau udah nongkrong tuh mana bisa pulangnya gasi gitu kan, malah enggak kan ya jam 10 tapi jam 9 udah disuruh pulang, udah di WA gitu. Itu negatifnya. Aku tuh udah gede gitu, jadi aku tuh kayak kadang tuh pengen main lama sama teman-teman, terus punya pacar juga kan, kayak gitu. Terus kalau sisi positifnya ada positifnya itu adalah bener-bener aku tuh ngerasain, uh, jadi kan temanku itu juga ada kan orang tuanya tuh yang nggak strict parent kok. Terus kayak kita tuh kadang banding-banding, aku tuh jam, misal aku bilang aku jam segini
harus pulang kayak gitu. Nah kok orang tuamu kayak gitu toh, dia kayak gitu, aku tuh bebas mau ngapain aja, mau pulang kapan aja gitu. Tapi waktu waktu temanku bilang kayak gitu, kayak kok dia nggak dicariin ya sama papahnya, sama orang tuanya, kok uh, emangnya orang tuanya nggak sayang, nggak pengen ada waktu sama dia kayak gitu. Aku kadang ngerasa gitu sebagai anaknya strict parent, karena aku yakin di balik strict parentnya orang tua aku tuh masih tuh mereka tuh sayang dan pengen kita punya waktu buat mereka kan sebagai anaknya gitu. Terus dulu aku tuh punya temen SMP. Dulu itu aku tuh SMP-nya tuh SMP yang kalau anak zaman sekarang bilangnya SMP Korea ya, adalah SMP-nya itu. Terus di situ banyak banget kayak masalah masalah anak-anak, entah itu apa ya, hamil di luar nikah sampai dikeluarin, terus tawuran gitu-gitu, sampai masuk polisi. Dan itu sebagian besar kasusnya itu berawal dari kurangnya perhatian dari keluarganya sendiri. Jadi mereka mungkin kurang kasih sayang dari orang tua mereka, jadi mereka cari kesenangan di luar gitu kan, ya itu gitulah pokoknya. Dan dari situ aku kayak mikir, ada nggak apa-apa orang tuaku strict parent, yang penting aku masih merasa disayangi, dicintai, dicariin, biar jadi anak yang bener di jalannya. Terus yang kedua adalah hak dan kewajiban ortu dalam pendidikan. Iya bener banget, orang tua tuh berperan penting dalam pendidikan dasar anak sebelum PAUD dan TK, bener-bener. Itu tadi ya, strict parent itu sudah pendidikan, karena dengan adanya peraturan-peraturan yang mereka berdua buat, orang tua buat, itu udah ngajarin kita banget buat hidup yang tertib gitu. Terus kalau masalah berdoa dan masalah religi, mungkin kita itu sekeluarga tuh dulu itu waktu itu zamannya apa ya nggak tahu, itu tuh kita tuh sempet tiap hari ikut misa harian tapi online. Itu waktu zamannya covid ya kayaknya, jadi online. Kita keluarga misa harian jam 6 sore, 6 malam, 6 sore gitu. Nah online lihat TV gitu, terus kita misa bareng itu sampai covid selesai ya kayaknya ya. Terus sekarang belum lagi karena ada gitu, harusnya lagi ya gitu. Dan itu orang tua sangat berperan banget dalam pendidikan anak. Terus yang ketiga, mendidik dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusia. Mendidik dalam nilai-nilai hakiki, iya benar ya, kayak mendidik hal-hal yang benar. Menurutku tuh bukan cuman apa ya, bukan cuman kayak ngelarang-larang gitu sih. Menurutku kayak lebih orang tua tuh harus deketin diri sama anak-anak mereka, misalnya ya ngajarin hal yang kecil gitu. Tapi anak-anak kadang juga harus ngerti maunya mereka, dan harus peka, dan harus apa ya, harus banyakin waktu sih sama mereka juga. Terus misi pendidikan keluarga, ini saya nggak tahu karena saya belum nikah, dan saya nggak tahu misi pendidikan keluarga itu kayak gimana. Mungkin jadi keluarga yang harmonis gitu ya mungkin, dan saling menjaga sama lain, saling mengasihi, saling memberitahu, saling mengingatkan gitu. Dan udah sih kalau menurutku itu aja. Itu tanggapan dari saya. Kalau kurang jelas minta maaf, karena saya sebenarnya susah bicara. Dan sekian dari saya.
Terima kasih. Berkah dalam.